Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama dengan saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Dan saat ini saya dan tim Warta Jawara berada di Padepokan Perguruan Setia Hati Winongo Tunas Muda yang berada di Jalan Doho nomor 123 Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda ini merupakan salah satu perguruan legendaris di Indonesia, khususnya di wilayah Madiun, dengan anggota yang sudah tersebar hampir di seluruh penjuru tanah air. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Agus Wiono Santoso, Sarjana Sosial, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda ini. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar dunia bela diri yang ada di Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Senang sudah diperkenankan untuk bertemu dengan Bapak selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda yang merupakan salah satu perguruan pencaksilat legendaris asal Kota Madiun dan nama besarnya sudah sangat dikenal bahkan sampai di pelosok penjuru tanah air, Bapak. Ya. Mohon izin, boleh Bapak ceritakan bagaimana sejarah awal berdirinya Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda ini, Bapak? Monggo. Ya, kalau kita ceritakan sebenarnya tidak ada habisnya ya. Iya. Namun ini sangat singkat sekali. Ya. Kita awali dari yang mendirikan Persaudaraan Setia Hati. Bahwasanya pada tahun 1869, adapun bulannya tidak diketahui, tepatnya pada hari Sabtu Pahing, Ki Ngabehi Surodiwiryo dengan nama kecil Mas Muhammad Masdan dilahirkan. Beliau keturunan dari Bupati Gresik, sedang nama ayahnya adalah Ki Ngabehi Suromiharjo. Dan pada waktu itu ayahnya bekerja sebagai mantri cacar di Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur, yang kemudian mempunyai 5 orang putra. Adapun dari 5 orang putra itu, putra yang terbawa itu bernama Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Mas Muhammad Masdan. Nah, beliau itu karena pada saat itu dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, maka pada tahun 1883 beliau berusia 14 tahun. Kemudian beliau tamat sekolah rakyat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah beliau tamat sekolah rakyat, akhirnya beliau pun ikut uwonya atau pakdenya yang bernama Mas Ngabehi Suromiprojo. Dan pada waktu itu uwonya menjabat sebagai Wedono di Wonokromo, Surabaya, dan kemudian menjabat lagi sebagai Wedono di Sidayu Lawas, Gresik. Jadi selama beliau ikut uwonya, karena beliau itu sangat mencintai budaya bangsa, dan pada akhirnya beliau pun belajar dan memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu beliau pun memperdalam ilmu kerohanian. Secara kebetulan, uwonya atau pakdenya itu adalah seorang ahli kebatinan. Tahun 1884, beliau berusia 15 tahun. Kemudian beliau bekerja magang sebagai juru tulis pada kantor kontrolir di Jombang. 1 tahun magang di Jombang, namun pada sore hari selepas bekerja, beliau pun dengan tekun memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu, beliau pun memperdalam ilmu agama Islam.
beliau pernah masuk di salah satu pondok pesantren yang ada di Jombang. Tahun 1885, beliau berusia 16 tahun. Kemudian beserta syekhnya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Dan di Bandung beliau bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Namun setelah pulang dari bekerja, beliau pun tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Priangan. Sehingga beliau pun menguasai seperti Cimande, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cimalaya, Cipetir, dan Sumedang. Tahun 1886, beliau berusia 17 tahun. Kembali beserta syekhnya pindah ke Jakarta. Jakarta tempo dulu bernama Batavia ataupun Betawi. Dan selama berada di Jakarta, beliau menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Jakarta. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Betawi. Sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai Betawen, Kuitang, Monyetan, dan permainan toyak. Tahun 1887, beliau berusia 18 tahun. Kemudian kembali lagi beserta syekhnya pindah ke Bengkulu. Setengah tahun berada di Bengkulu, beliau pun tidak tinggal diam. Beliau tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu. Akan tetapi sayang sekali, ilmu-ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu ini ternyata ada kemiripannya. Kadang menyerupai, kadang pun tidak. Nah, ini terutama ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan. Hingga pertengahan tahun 1887, akhirnya beliau ikut chef kontrolir, kemudian pindah ke Padang, Sumatera Barat. Selama berada di Padang kurang lebih 10 tahun. Namun dengan waktu yang cukup lama inilah beliau pun tidak tinggal diam, tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Sumatera Barat. Dan perlu diketahui bahwa selama berada di Padang, beliau mendapatkan 2 orang guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang pertama bernama Datuk Rajo Batuo. Dari sang guru inilah akhirnya beliau pun menguasai seperti Fordekok, Stelak, Linto, Alang, Alang Lawas, Padang Panjang, Serante, Ale, Sepai Minangkabau, kemudian bungusan dari Teluk Bayur. Maka setelah beliau menguasai ilmu tersebut sebagai ucapan terima kasih terhadap sang guru, beliau pun mempersembahkan pisunsun. Adapun persembahan pisunsun adalah berupa pakaian hitam lengkap. Sebenarnya sang guru Datuk Rajo Batuo tidak mau menerima persembahan itu. Bukan berarti beliau tidak menamatkan ajarannya, karena saking cintanya sang guru terhadap beliau. Tapi pada akhirnya persembahan pisunsun tersebut diterima oleh sang guru. Tahun 1897, beliau berusia 28 tahun. Dan pada akhirnya beliau pun jatuh cinta kepada seorang gadis yang berasal dari Padang. Kebetulan gadis itu adalah putri dari seorang ahli kebatinan yang berdasarkan agama Islam atau tasawuf. Lamaran beliau diterima, akan tetapi sang gadis pujaan itu minta bebana. Adapun isi bebana sebagai berikut. Siapakah sesungguhnya Masdan atau Mas Muhammad Masdan, yaitu nama kecil daripada Ki Ngabeh Srodiwiryo, dan siapakah sesungguhnya saya ini? Karena berdasarkan pemikiran beliau tidak dapat menjawab isi bebana, maka beliau merasa malu dan jengkel sebab bebana tersebut diucapkan di depan orang tua sang gadis pujaan tersebut. Hingga pada akhirnya beliau pun berguru kepada seorang ahli kebatinan pula. Nah, disinilah
beliau mendapatkan guru yang kedua. Adapun guru yang kedua ini adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali yang oleh pemerintahan kolonial Belanda kemudian dibuang ke Padang. Adapun nama guru yang kedua adalah Nyoman Ide Gempol, atau di Padang sangat dikenal dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Nah, inilah. Kemudian setelah itu, kalau ingat nama Raja Kenanga Mangga Tengah, berarti ingat nama Kenanga dan Tengah. Karena Kenanga ini mirip sekali dengan Desa Winono. Sedangkan Tengah dapat diartikan Madya ataupun Madiun. Nah, inilah nantinya berdasarkan petunjuk ilahi bahwa di Winongo Madiun nanti akan ada perguruan pencaksilat. Maka setelah beliau menerima ajarannya, beliau pun mengamalkan ajaran tersebut dengan melalui wirid selama 7 malam. Beliau tidak hanya wirid, beliau pun memadukan atau menggabungkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh sebelumnya. Baik ilmu itu yang berasal dari tanah Jawa, yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan, yang berasal dari Jakarta ataupun Betawi, yang berasal dari Bengkulu maupun yang berasal dari sang guru Datuk Raju Batuwo. Nah, yang mana yang tentunya akan dinikmati oleh saudara-saudara Esa. Dan nantinya menjadilah ilmu persaudaraan setia hati dengan moto gerak lahir luluh dengan gerak batin, sedangkan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Maka setelah beliau menjawab apa yang menjadi bebannya, terjawablah apa yang menjadi bebannya sang gadis pujaan tersebut, sehingga akhirnya beliau pun menikah dengan sang gadis pujaannya. Kemudian tahun 1898, di mana guru beliau yang kedua yaitu Nyoman Ide Gempol atau Raja Kenanga Mangga Tengah, maka oleh pemerintahan kolonial Belanda diizinkan untuk pulang ke Bali. Dan kemudian pada tahun yang sama, yaitu beliau beserta istrinya, yaitu beliau Dingapi Srodiwiryo, sebelum meninggalkan Padang kemudian menuju Jakarta ataupun Betawi, beliau menyempatkan diri untuk singgah di tempat adiknya yang berada di Aceh. Nah, selama di Aceh, beliau pun juga tidak tinggal diam, tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Aceh. Nah, selama di Aceh juga, beliau pun mendapatkan guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang sangat terkenal yang berasal dari Aceh bernama Tengku Ahmad Mulia Brahim. Dari sang guru inilah akhirnya beliau pun menguasai seperti permainan binse dan permainan kucingan. Tahun 1900 maka beliau beserta istrinya kemudian meninggalkan Aceh menuju Jakarta ataupun Betawi. Dan selama berada di Jakarta, beliau pun bekerja sebagai masinis yang menjalankan Stoomwals pada jawatan kereta api pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini perlu diingat, ini merupakan peristiwa yang bersejarah. Tepat pada hari Jumat Legi, tanggal 10 Muharram atau 10 Suro, tahun 1321 Hijriah atau tahun 1903 Masehi, maka beliau mendirikan persaudaraan yang untuk pertama kali persaudaraan diberi nama Sedulur Tunggal Kecer atau STK dengan nama pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo. Dan pada waktu pertama kali mendirikan persaudaraan baru diikuti oleh 8 saudara. Di antaranya masih keluarga beliau dan kerabat beliau terdekat. Tahun 1917 di mana nama persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer atau STK dengan nama pencaksilatnya Joyo Gendilo Cipto Mulyo akhirnya dirubah menjadi Setia Hati hingga sampai saat ini. Nah, karena beliau mendirikan persaudaraan itu pada hari Jumat Legi, dan pada hari Jumat Legi pula bulannya Selo
tanggal 10 November tahun 1944 pukul 14 atau 2 siang, pada akhirnya beliau pun wafat. Dan sebelum beliau wafat, beliau pun meninggalkan 3 pesan. Di antaranya yang perlu diketahui oleh generasi sekarang, pesan yang pertama, apabila saya berpulang ke rahmatullah, agar saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap hidup guyub rukun lahir maupun batin. Dan agar semua saudara Esa mau memberikan maaf kepada diri saya. Kemudian pesan yang kedua, setelah jenazahku dimandikan nanti, agar dibacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kemudian pesan yang ketiga adalah, saya titip ibumu, dalam arti istri beliau, dan pada waktu itu oleh saudara Esa dianggap sebagaimana ibu kandung sendiri. Dan pada akhirnya istri beliau pun wafat pada hari Ahad pagi, tanggal 6 April tahun 1969. Adapun istri beliau dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun berdampingan dengan beliau almarhum Ki Ngabe Srodiwili. Demikian ya sejarah singkat mengenai persaudaraan sejati. Iya. Kalau kita jabarkan secara detail tidak cukup makan waktu 2 jam, mungkin seperti itu. Baik Pak, jika diperkenankan, apa yang menjadi dasar dari pemberian nama persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda, dan mungkin bisa dijelaskan juga makna dasar dari nama persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda. Jadi begini, karena dulu itu Esa itu mengalami kemunduran ya, mengingat pada tahun 1965 ya, waktu itu zaman revolusi, dan banyak saudara Esa yang sepuh-sepuh, yang tua, sehingga perkembangan Esa itu macet sekali. Nah, maka pada waktu itu beliau almarhum Bapak Haji Raden Jimat Indro Suwarno almarhum, beliau mendapatkan surat dari Menhankam, tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 1965. Ya mungkin isi suratnya ini saya baca ya. Siap. Ini maaf, saya harus pakai kacamata ini. Iya, monggo. Jadi ini perintah Menhankam tanggal 15 Oktober tahun 1965 yang dibawa petugas Hankam, dikawal oleh Bapak Ismadi pada saat itu Mayor TNI AD, datang di Jalan Wirabumi nomor 3 Winongo Madiun, tempat kediaman Bapak Jimat Indro Suwarno. Beliau diterima dan dipersilakan di rumah bagian belakang. Adapun cuplikan pembicaraan beliau waktu itu adalah sebagai berikut. Saudara Suwarno termasuk seorang pejuang kemerdekaan, supaya cepat-cepat bergerak mengkoordinir para pemuda dan membantu pemerintah dalam menyelamatkan negara dan bangsa. Saudara dipercaya dan mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. Saya ucapkan selamat berjuang. Itu adalah kutipan dari isi surat. Kalau untuk itu makna dari pemberian nama itu tadi? Nah, Tunas Muda, karena Esa itu semakin lama semakin berkembang. Hilang satu tumbuh 1000. Iya. Dalam arti, kalau dinamakan Tunas Muda itu berarti generasi muda. Iya. Nah, akan tumbuh berkembang di mana-mana. Nah, kebetulan Eyang itu punya putra-putra asuh. Yang mana putra asuhnya itu kalau diibaratkan kehidupan masyarakat berumah tangga. Iya. Tentunya rumah tangga satu dengan yang lainnya putranya tidak akan sama. Nah, di situ ada ADART dan lainnya seperti itu. Ya mungkin di sini ada SATRAT, SATT, dan SA yang mana? Siapapun yang menggunakan nama SA dulu itu adalah satu sumber dari almarhum Eyang Ki Ngabe Srodiwili. Siap, baik. Ya. Tadi sempat Bapak menyebutkan semboyan dari persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda. Iya. Kalau boleh saya minta diulangi kembali dan serta makna luhur dari semboyan tersebut, Pak. Jadi begini,
Esa itu sampai kapanpun tidak ada berhentinya, tidak akan habis-habisnya. Karena kita ini generasi muda yang harus selalu menjaga, kemudian samping itu harus dikembangkan. Nah, siapapun kalau hal ini bisa diwujudkan, insya Allah Esa itu sampai kapanpun tetap ada. Makanya pada tubuh hilang berganti. Andai kata itu gugur satu, masih tumbuh 1000. Nah itulah keesaan seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Menurut saya pribadi, setiap kali saya melihat lambang persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini, saya akan memancarkan aura kewibawaan tersendiri. Baik itu. Mungkin bisa Bapak jelaskan tentang makna filosofi dari lambang persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini. Karena mungkin dari lambang tersebut, makna itu ada yang sifatnya umum dan rahasia. Ya, sedangkan ini maaf sebelumnya, kalau sifatnya rahasia saya tidak berani menyampaikan. Nah, kebetulan di belakang ini ada gambar. Kita mulai dari penulisan persaudaraan Setiahati. Itu jelas warnanya putih, itu bersih, suci. Jadi ilmu Esa itu memberi ajaran yang bersih, yang suci, yang baik. Itu simbolkan makanya persaudaraan Setiahati. Nah, sedangkan persaudaraan Setiahati ada Winongo. Karena pada saat itu Eyang itu berdomisili di Winongo, pusat menggembleng secara jasmani maupun rohani. Nah, itu kebetulan namanya Winongo. Akhirnya umumnya orang itu mengatakan Esa Winongo. Sebenarnya Esa itu hanya satu, persaudaraan Setiahati. Pada saat itu seperti itu. Nah, karena seorang itu tahunya itu tempatnya di Winongo, akhirnya nama daerahnya ikut serta seperti itu. Iya. Ya, jika diperbolehkan untuk dijelaskan, Pak, apa yang menjadi dasar ajaran persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini? Jadi persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini mengajarkan secara jasmani maupun rohani. Nah, ini tak luput dari ajaran beliau-beliau, tapi kita sampaikan dengan apa yang telah beliau berikan, bahwa tujuan pokok daripada persaudaraan Setiahati ini adalah mengolahraga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi, guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita belajar ilmu pencaksilat, ini atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Akan tetapi, apakah tubuh kita kuat pasti jiwa kita ini sehat? Belum tentu. Maka harus disertai dengan kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangannya atau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu. Siap. Apa yang menjadi ciri khas dari perguruan ini? Monggo bisa Bapak jelaskan. Nah, kalau perguruan itu semua punya ciri khas, terutama dari segi pakaian ya. Kalau di persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda itu pakaiannya hitam-hitam, dengan disertai sabuknya berwarna kuning. Nah, makna hitam itu adalah warna kuat, warna kokoh, teguh. Maka dalam lambang kita lanjutkan. Nah, dasarnya adalah hitam. Warna hitam itu warna kuat, warna teguh, warna kokoh, warna yang mana dalam menghadapi suatu hal itu tidak mudah putus asa. Itu ilmu ajaran. Jadi harus menghadapi hal pahit maupun manis. Nah, itu dasarnya warnanya hitam. Kemudian di situ ada persaudaraan Setiahati sudah ya tadi disampaikan. Kemudian di situ ada warna kuning. Kuning. Memancar. Nah, setiap orang Esa itu harus menjadikan contoh di tengah masyarakat, memberi pepadan. Nah, itulah yang dikatakan sinar warna kuning 36. Jumlahnya 36 merupakan jurus handal karena jurusnya ada 36. Kemudian di situ
ada warna merah bergerigi seperti matahari. Iya. Merah itu artinya berani. Berani dalam arti kebenaran, Iya. bukan berani ngawur, tidak. Itu melambangkan jurus dasar 43. Itu adalah warna merah. Kemudian hijau, biru ya. Biru, iya. Itu warna jolonidi, warna lautan. Dalam arti seorang Esa harus lapang dada. Nah, dadanya harus jembar bahasa Jawa ya. Lapang dada dalam menghadapi apapun. Nah, kemudian di situ singkat ya ini. Ada beberapa persenjataan, termasuk di situ ada keramik, keris, kemudian trisula, toyak panjang. Ya. Itu dulu sewaktu zaman kerajaan itu adalah merupakan persenjataan seorang ksatria, prajurit. Nah, itu disimbolkan dalam hal itu. Dan apakah senjata-senjata yang tertera di situ? Itu nasional. Oh, Contohnya keramik. ya. Keramik itu berasal dari Jawa Barat ada, Sumatera Barat juga ada. Nah, itu. Tapi senjata-senjatanya di situ menjadi senjata khas dari Esa, dari Iya, Esa. dari Iya, Esa. Dari Esa. Kemudian di situ ada burung, semacam walet. Iya. Itu sebenarnya tumurunnya wahyu, turunnya wahyu kepada yang menciptakan Esa, yaitu Eyang King Abhisro Diwiryo. Seperti itu, secara singkat. Nah, kemudian yang lain memang itu mensanain korporisano amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, Baik. Anno 1903 tadi sudah saya sampaikan, berdirinya memang tahun 1903. Seperti itu. Baik Pak, dari sekian banyak informasi yang kami peroleh tentang persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini, kami sering menemui istilah pengasuh. Dan jika Bapak berkenan, mungkin bisa Bapak jelaskan tentang pengertian dari pengasuh ini dan bagaimana peran Bapak pengasuh di dalam persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini. Kalau di persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda, pengasuh itu yang memberikan atau yang mengasuh, dalam arti memberikan tuntunan, memberikan ajaran, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab tidak hanya pada manusia, pada Allah, pada Tuhan. Itu tanggung jawab utamanya. Sebab sedikit memberikan ajaran yang sesat, sedikit meleset, tanggung jawab pengasuh. Seperti itu. Makanya di dalam ajaran Esa itu harus dipagari dengan sumpah. Kalau sudah baca sumpah, karena ada sanksi, ada 2 sanksi, nanti bisa dilihat sumpahnya ya, di situ. Tergantung milih yang baik atau yang buruk, silahkan. Yang penting kalau sudah mengatakan demi Allah, demi Tuhan, itu sudah urusan. Jadi manusia tidak berhak menghukum, yang menghukum hanyalah Allah, hanya Tuhan saja yang menghukum. Manusia tidak akan bisa seperti itu. Baik, hingga saat ini sudah sejauh mana perkembangan persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini baik di Indonesia maupun di internasional? Baik, kalau di Indonesia ya insya Allah sudah hampir menurun. Ya. Kemudian kalau di Belanda sudah ada, kemudian di Australia, di Timor Leste, dan waktu itu Timor Leste masih gabung Indonesia, sekarang sudah jadi negara sendiri. Kemudian Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada Brunei, ada mana itu sudah ada. Sudah cukup luas ya Pak Iya. ya, dan banyak sekali. Mungkin sudah banyak prestasi yang sudah dicapai oleh persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini di dunia persilatan, secara organisasi maupun dari para pesilatnya sendiri, baik di kancah nasional maupun internasional. Ya. Nah, selama menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda ini, prestasi apa yang paling berkesan untuk Bapak? Jadi prestasi dari tanding juga sudah ada, ya mungkin dari beberapa medali juga ada. Cuma kita sampaikan, medali kita sampaikan, dan karena yang berhak itu yang atletnya ya, kita tidak berhak, kita hanya memberikan sesuatu yang terbaik pada atlet itu. Sebenarnya Esa itu tidak boleh dipamerkan sebenarnya ya, dalam gerakan apapun tidak boleh dipamerkan. Karena tuntutan pemerintah. Kita ini sebenarnya persaudaraan, bukan organisasi. Jelas kalau organisasi itu lain dengan persaudaraan. Kalau kita persaudaraan,
Karena dalam hal ini untuk memudahkan mengkoordinir, sehingga setiap daerah harus ada cabang, harus ada ranting, subranting. Ya, kita harus ikut pada pemerintah. Ya, kalau tidak dibubarkan nanti. Iya. Jadi ya walaupun sebenarnya untuk kita ini persaudaraan, akan tapi karena ini permintaan daripada pemerintah, ya kita harus patuh dan taat kepada pemerintah. Seperti itu. Iya, siap. Tujuan dari Warta Jawara sendiri adalah membantu pelestarian budaya bela diri di Indonesia. Dalam hal ini terutama pencak silat melalui dokumentasi, publikasi, promosi, dan ikut berperan aktif dalam mewujudkan pencak silat sebagai destinasi wisata budaya khas Indonesia. Nah, serta mengingat persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda ini merupakan bagian dari paguyuban pencak silat Madiun. Ya. Sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, mungkin ada pesan atau harapan dari Bapak untuk mewujudkan Kota Madiun ini menjadi Kota Madiun ini yang terkenal dengan pencak silatnya ini menjadi kota destinasi wisata budaya pencak silat di Indonesia, Pak. Ya. Baik. Sebenarnya itu tidak hanya merupakan ya ikon ya. Ya. Harusnya seperti itu. Jadi tidak hanya pecel, berem dan lain-lain. Nah, ini untuk kita harapkan. Karena Madiun itu adalah 8 perguruan itu berpusat di Madiun. Dari 14 perguruan yang ada. Nah, ini hendaknya juga ini pemikiran semua, bukan hanya pemerintah. Bagaimana untuk melestarikan budaya dari nenek moyang kita, karena ini budaya asli Indonesia. Nah, sehingga kita tetap mendukung pemerintah dalam arti kalau kota adalah kota pendekar, kabupaten adalah kampung pesilat. Nah, karena ini sudah terwujud paguyuban, maka setiap saat kita bertemu. Dulu sudah ada pernah semenjak tahun 2013 terbentuknya paguyuban, setiap kita pertemuan bergantian tempat. Nah, sehingga setelah terbentuknya paguyuban pencak silat ini sudah tidak ada istilah dalam arti bentrok atau apa enggak. Iya. Nah, inilah suatu keuntungan bagi semua perguruan yang mana untuk mengangkat budaya terutama Madiun, kota maupun kabupaten, karena ini merupakan pusat juga, untuk memajukan budaya dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun yang lain. Nah, inilah akhirnya dijadikan ikon. Barangkali ada tamu dari luar Madiun maupun internasional datang ke Madiun, kita suguhkan. Nah, ini nanti sudah ditampung karena di kabupaten sendiri itu ada sekretariat bersama. Mungkin bisa nanti sesekali ke Pemkab ya, pusat di Mejayan sana, itu ada gedung tersendiri. Nah, itu ada 14 perguruan, di situ punya sekretariat semua. Jadi dijadikan satu. Itu di kabupaten. Kota cuma belum, tidak tahu kapan. Iya. Semoga. Iya. Semoga segera diadakan. Iya, seperti itu. Siap. Mungkin ada pesan dari Bapak kepada Sobat Jawara dan generasi muda tentang manfaat dari menekuni pencak silat. Ya, baik. Untuk pesan, karena pencak silat ini adalah budaya bangsa Indonesia, dan pada saat negara kita Jah Belanda itu bisa untuk melawan Belanda. Nah, untuk generasi sekarang, untuk melawan hawa nafsu diri sendiri. Dan marilah untuk semua perguruan kita tidak memandang perguruan manapun, kita ini sebenarnya bersaudara semua. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan kekompakan, keguyup rukunan, bagaimana mengangkat Madiun, terutama kota kabupaten, juga Indonesia pada umumnya, kita ciptakan prestasi. Nah, tapi sebelum prestasi harus guyup rukun dulu. Kalau sudah guyup rukun baru prestasi. Nah, itulah yang kita harapkan untuk pesan juga kepada pemerintah agar difasilitasi. Sebab kalau tidak ada fasilitas nanti ya Madiun itu banyak pesilat, hanya untuk juara secara luar, ya maaf, masih nihil.
Masih di seperti itu. Ya, ya semoga apa yang Bapak harapkan ke generasi muda, Sobat Jawara dan pemerintah bisa terdengar dan mungkin Amin, diwujudkan amin. nanti. Amin, insya Allah. Ya, baik Bapak, terima kasih Ya, atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Sukses selalu untuk Saudara Setiahati Binomo Tunas Muda. Amin. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Agus Wiono Santoso selaku Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Binomo Tunas Muda. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan kita semua yang peduli akan lestarinya budaya asli Indonesia. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Terima kasih Bapak untuk bersama. Sikap dari seorang pesilat atau pendekar itu sendiri. Tapi di situ sudah mencakup dari keseluruhan 14 perguruan itu tadi itu yang sudah itu untuk menjadikan satu gambar yang mewakili dari semuanya itu. Karena kalau saya ngambil filosofinya dari perguruan itu nanti akan terlalu menjerumus kepada terlalu mengerucut kepada salah satu perguruan, nanti akan ciri khasnya itu bukan ke pesilatnya namun ke organisasinya. Makanya itu saya ngambil sosok pesilatnya. Kalau sudah namanya pesilat, perguruan apapun pencak silat itu dia pesilat.